Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut, kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam. Udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak nggak perlu ke resto, karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngepul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam. Udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak nggak perlu ke resto, karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Live yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya, jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Live yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin 1 butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai 1/4 sendok teh. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk, untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay 1 buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam, udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak, gak perlu ke resto karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan Granit Cookware Set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman. Sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam. Udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak, gak perlu ke resto karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam. Udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak nggak perlu ke resto, karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh iya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya ini ya biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai bener-bener agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering, terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin 1 butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai 1/4 sendok teh. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah, setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay 1 buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam, udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak, nggak perlu ke resto karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam. Udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak nggak perlu ke resto, karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk, untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam, udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak, nggak perlu ke resto karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan Granit Cookware Set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman. Sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam. Udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak gak perlu ke resto, karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Bahkan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngepul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam. Udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak nggak perlu ke resto, karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya, jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam, udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak, gak perlu ke resto karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan Granit Cookware Set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman. Sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam. Udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak gak perlu ke resto, karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam, udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak nggak perlu ke resto, karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Live yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya, jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Live yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin 1 butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai 1/4 sendok teh. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah, setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay 1 buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam, udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak, nggak perlu ke resto karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngepul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman. Sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam. Udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak nggak perlu ke resto, karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam, udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak, nggak perlu ke resto karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan Granit Cookware Set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget, isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering, terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam. Udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak, gak perlu ke resto karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngepul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuma 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam. Udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak gak perlu ke resto, karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Live yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya, jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Live yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam, udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak, gak perlu ke resto karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngepul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan Granit Cookware Set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman. Sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam, udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak, nggak perlu ke resto karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman. Sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam, udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak nggak perlu ke resto, karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam, udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak nggak perlu ke resto, karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam. Udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak nggak perlu ke resto, karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya, jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam, udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak, nggak perlu ke resto karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngepul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan Granit Cookware Set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman. Sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam. Udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak gak perlu ke resto, karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngepul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuma 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam. Udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak nggak perlu ke resto, karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Live yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya, jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Live yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam, udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak, gak perlu ke resto karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman. Sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam. Udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak gak perlu ke resto, karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan granit cookware set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam. Udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak nggak perlu ke resto, karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan ada rasa kayak ada ikan asinnya gitu loh. Padahal kita nggak pakai ikan asin.
Makan menu ini sama nasi putih aja udah cukup, apalagi ditambahin lalapan. Beneran deh nagih-nagih terus loh, rasanya nasi sepiring juga masih kurang. Terus teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang merah. Di sini aku pakai 6 siung ya, diiris-iris kasar aja untuk bawang merahnya. Kalau teman-teman suka boleh ditambah lagi ya, apalagi harga bawang murah sekarang lagi anjlok banget. Nah, bahan selanjutnya ada bawang putih, aku pakai 4 siung aja sama dipotong-potong kasar aja. Oh ya, aku ngiris-ngiris bumbunya pakai talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenannya enak banget buat ngiris-ngiris dan potongannya juga nggak berantakan. Lanjut ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas banget boleh ditambah untuk cabenya ya. Kemudian ada terasi, aku pakai 2 potong. Ini tadi ngeprul jadi jatuh. Kita bakar dulu untuk terasinya biar wangi ya. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu iris-irisnya tadi sampai dia itu harum dan layu gitu ya teman-teman. Untuk bumbu pastikan benar-benar harum ya sebelum kita menambahkan bahan lain. Nah seperti ini udah layu dan aromanya tuh wangi. Cabenya juga kecium harum gitu ya. Lanjut tambahkan terasi yang udah kita bakar tadi, kita hancur-hancurkan seperti ini. Terasinya pakai terasi yang enak ya teman-teman, biar menu kita kali ini meskipun sederhana hasilnya tuh jadi enak. Oke, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur wanginya. Jadi perpaduan wanginya itu pas banget. Untuk masak kali ini aku menggunakan Granit Cookware Set by ID Life yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Isinya 4, ada 2 kastrol dan 2 fry pan. Tutupnya ada 2, bonus spatula ada 5. Dan ini gagangnya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadinya tuh enak banget. Selain itu panci ini juga bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Non-stick granit coating Jerman. Ini bagus banget ya teman-teman, sangat recommended. Harganya satu setnya cuman 900.000. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan jeruk sambal gitu ya teman-teman. Ini aromanya wangi dan seger banget. Bijinya boleh dibuang. Lalu kita peras dan aduk-aduk. Beneran ini wanginya itu meningkat berapa kali lipat ya. Aromanya jadi wangi dan seger. Udah kita sisihin dulu untuk bumbunya, lalu pecahin telur. Untuk telurnya bebas, di sini aku pakai 3 butir aja. Oke, ini anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat nanti telurnya itu nggak lengket sama sekali di wajahnya. Diorak-arik di pinggir seperti ini ya, biar nggak ngumpul sama bumbunya dulu. Nanti kalau udah agak kering baru kita jadikan satu. Oke, diorak-arik sampai benar-benar agak mengering. Ini apinya aku pakai api kecil banget biar nanti telurnya itu nggak gosong ya teman-teman. Oke, ini udah mulai mengering. Terus aja diorak-arik. Beneran ini perut langsung auto keroncongan karena emang aromanya sewangi ini loh ya. Oke, kalau udah kering kita campur jadi satu ya. Oke, terus saja diaduk merata. Karena ini rasa terasinya itu udah asin, jadi aku cuman tambahkan gula pasir dan juga kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja. Jadi rasanya tuh bisa lebih balance lagi ya. Ada gurih, wangi, seger dari si jeruk limonnya tadi. Pokoknya enak banget deh pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi karena emang enak banget. Udah deh, ini wangi dan siap untuk disajikan ya. Orak-arik telur belacan yang super pedas dan wangi siap untuk disajikan. Gak heran banget kalau suami aku tuh selalu ketagihan dengan menu satu ini. Apalagi kalau pas dia itu lapar banget, kepepet, gak mau nunggu lama, pasti mintanya menu satu ini. Nah, kalau kamu penasaran bisa langsung praktekkan di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Satu menu yang bikin sekeluarga pengen makan terus dan terus. Sumpah ini tuh enak banget. Nggak heran kalau pada ketagihan pengen dimasakin kayak gini terus. Cara buatnya sangat gampang dan super praktis banget. Kalau di tempatku namanya kreni daging sapi asam manis. Kira-kira di tempatmu namanya apa? Cara buatnya langsung aja daging sapi yang udah dihaluskan atau boleh digiling ya pakai chopper atau pakai blender. Di sini aku pakai setengah kilogram. Tambahin satu butir telur, kemudian tepung rotinya 2 sendok makan, opsional ya, untuk tepung roti boleh di skip. Garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, kemudian lada bubuknya aku pakai seperempat sendok teh. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata. Ini dagingnya agak beku ya teman-teman, makanya agak keras. Nah setelah tercampur rata kayak gini, kita boleh ulen pakai tangan ya sampai dia itu bener-bener rata. Lalu kita akan bentuk-bentuk untuk ukurannya bebas, boleh besar, sedang ataupun kecil. Di sini aku ukurannya sedang aja ya, kayak gini. Oke, langsung aja dilakukan sampai selesai. Gampang banget kan cara membuat bola-bola daging atau kreni daging sapi. Kalau teman-teman gak punya daging sapi boleh diganti daging ayam ya. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Jadi di sini aku tidak rebus ya, tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak sampai dia tuh kokoh ya. Jangan dibalik dulu sebelum dia itu kokoh, cukup dirata-ratakan kayak gini. Setelah kokoh baru dibalik dan dimasak sampai berwarna kecoklatan. Baru setelah itu kita boleh angkat dan sisihkan dulu. Ini tuh wangi ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku mau potong-potong untuk bumbunya. Ada bawang bombay satu buah utuh. Di sini aku cukup potong-potong gede kayak gini aja. Lanjut, ada bawang putih. Aku pakai 2 siung, digeprek dan dicincang kayak gini aja. Dah, kalau selesai tinggal panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi. Untuk bumbunya juga nggak ada yang diulek ya teman-teman. Sesimpel itu, kalau udah wangi tinggal tambahin air sedikit aja lah ya. Kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai 2 sendok makan, lalu saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian ada kecap manis, aku pakai 1 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Lalu ada madu, aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau tambahkan garam dan penyedap boleh ya. Menurut aku ini sih udah pas, perpaduan ada gurih, manis, asam, udah pas banget jadi nggak perlu tambahan garam sih. Kemudian si daging keringnya dimasukin, baru sayuran yang udah direbus, sayuran mix ya, boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku pakai wortel, kemudian buncis dan juga kacang polong. Lanjut biar kental ditambahin larutan tepung maizena ya. Aku pakai 1 sendok teh aja udah dilarutkan. Nah, ini udah kental banget. Biarkan sampai meresap, kemudian kita matikan apinya. Kreni daging sapi asam manis yang enak, super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Udah deh, makan enak nggak perlu ke resto, karena dengan menu sederhana kayak gini aja rasanya udah bintang 5 banget. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Suamiku selalu ketagihan dengan menu sarapan satu ini. Terlihat sederhana sih, tapi dia itu selalu minta dibuatin ini lagi dan ini lagi. Emang sih rasanya enak banget. Udah gurih, wangi, pedes, seger, dan